Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati, Dewan Penasehat, Dewan Pengurus Nasional, Pengurus Kompartemen dan Badan-Badan serta IAI Wilayah, anggota IAI dari seluruh Indonesia dan seluruh hadirin pada siang hari ini. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya saja kita bisa berkumpul pada hari ini untuk merayakan HUT ke-67 IAI. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pengurus IAI, khususnya panitia penyelenggara yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk berbagi insight dengan topik yang mengangkat tema Navigating the GRC Landscape, Best Practices in Indonesian Financial Industry. Ini panitia mohon konfirmasi waktu saya 15 menit, benar ya? Berapa? 20 menit, oke nanti diingatkan ya kalau kelamaan. Ini setelah jam makan siang jadi agak-agak challenging ya Bapak Ibu ya. Tapi hopefully dengan adanya kopi semua matanya masih terbuka, masih semangat. Baik, saya izin mulai. Bapak Ibu yang berbahagia, kita semua mungkin sudah aware ya dengan di era pemerintahan yang baru ini terdapat target pertumbuhan ekonomi yang sudah ditetapkan 8%. Ini cukup menantang ya karena kita beberapa tahun terakhir itu pertumbuhan ekonominya sekitar 5-6%. Tentunya ini merupakan cita-cita yang baik dan tentunya perlu kita dukung. Nah, kalau kita melihat target pertumbuhan yang mungkin optimis ya, kita rasa optimis, kita perlu dukung, tapi kita juga melihat risiko untuk ketidaktercapaiannya itu kira-kira apa ya? Ini saya coba analogikan dengan keran gitu ya. Kalau keran itu nggak ada bocor, maka air yang ditampung di ember itu pasti akan full. Tapi kalau kerannya ini pipanya ada bocor-bocor, tentunya yang ditampung di embernya nggak akan full ya. Nah, yang di ember itu sebetulnya adalah target pertumbuhan ekonomi yang 8% tadi. Kalau selangnya atau pipanya ada bocor-bocor, itu adalah kebocorannya itu apa? Bisa jadi itu adalah tindakan korupsi, penyelewengan gitu ya, yang tadi sudah dijelaskan dengan gamblang oleh Pak Amin Sunaryadi. Nah, berdasarkan data Indef, kebocoran anggaran negara, ini saya mengutip saja, itu kira-kira sekitar 40%. Nah, untuk mencegah kebocoran tersebut tentunya peran profesi akuntan ini sangat penting. Khususnya dalam mendukung misi ke-7 Astacita, yaitu memperkuat reformasi politik, hukum, birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi. Sejalan dengan tema ini, yaitu tema HUT UAI kita, Connecting Sustainability and Economic Resilience, Accountant Navigating the Future. Saya ingin mengutip salah satu statement narasumber Risk and Governance Summit yang diselenggarakan oleh OJK minggu lalu. Mungkin beberapa dari Bapak Ibu hadir juga. Ada satu statement yang sangat menarik dari pelaku industri. Beliau sampaikan bahwa menerapkan governance itu bukan hanya untuk memenuhi checklist, tapi itu adalah suatu kebutuhan. Kebutuhannya untuk apa? Supaya entitas atau organisasi itu bisa survive dan sustain. Nah, disinilah diharapkan peran akuntan turut memberikan nilai tambah. Bapak Ibu yang saya hormati, penerapan GRC yang terintegrasi dan yang mengedepankan teknologi itu sangat penting. Dengan mencermati perkembangan risiko ke depan. Kita belajar dari lesson learned beberapa permasalahan lembaga jasa keuangan beberapa waktu ke belakang yang banyak mengakibatkan kerugian masyarakat dan juga membuat lembaga jasa keuangan tersebut tidak sustain. Karena kemudian akhirnya dapat sanksi bahkan dicabut izinnya oleh OJK. Nah, kita belajar sebetulnya triggernya apa? Governance-nya kurang, GRC-nya kurang, tidak terintegrasi juga.
Nah inilah lesson learn yang membuat kemudian banyak pengaturan OJK bertransformasi, termasuk untuk pengaturan keluar ke industrinya dan juga pengawasan di dalam OJK sendiri. Lebih lanjut, salah satu risiko yang perlu dicermati adalah risiko keamanan cyber. Menurut Cybercrime Statistic, Indonesia berada di posisi 3 besar dunia dengan 13,2 juta data pengguna yang terpapar dalam insiden data breach. Laporan terbaru dari Institute of Internal Auditor juga menempatkan risiko keamanan cyber bersama dengan digital disruption termasuk artificial intelligence sebagai top global risk dalam 3 tahun mendatang. Lebih lanjut lagi, S&P Global juga menempatkan serangan cyber sebagai risiko terbesar kedua dengan tingkat kemungkinan terjadi yang sangat tinggi dan akan menimbulkan dampak yang sangat signifikan. Jadi risiko keamanan cyber ini menjadi tantangan bagi kita semua, mengingat indeks literasi digital safety, khususnya di Indonesia, belum berada pada level yang memadai. Nah, serangan cyber ini juga terus meningkat dan sektor keuangan menjadi salah satu target utama. Kami mengutip dari IMF, di mana mencatat kerugian global dari serangan cyber ini telah mencapai 12 miliar US dollar, angka yang sangat signifikan. Dan di Indonesia sendiri, tren serangan cyber terus meningkat dari kurun waktu 2019 hingga 2021. Meskipun sempat menurun, namun potensi ancaman tetap ada dan tipenya semakin bervariasi. Selain risiko keamanan cyber, profesi akuntan juga dihadapkan pada risiko yang muncul dari pesatnya perkembangan artificial intelligence. Dengan investasi global mencapai lebih dari 17 miliar US pada tahun 2023, artificial intelligence telah menjadi tren global, di mana 42% perusahaan global telah menerapkan AI dalam proses bisnisnya. Inovasi pada generative AI diperkirakan akan mengotomatiskan 15% keputusan sehari-hari pada tahun 2028. Di balik potensi besar yang ditawarkan oleh Gen AI, risiko dan insiden terkait penggunaannya juga meningkat signifikan. Data OECD menunjukkan lonjakan laporan insiden sejak tahun 2022 dengan risiko utama terkait misinformasi, bias informasi, fraud, dan data breach. Kami mengutip dari laporan Deloitte yang memproyeksikan bahwa kerugian akibat fraud berbasis AI dapat mencapai sekitar 40 miliar US dollar di tahun 2027 dan kenaikan per tahunnya itu sebesar sekitar 32%. Salah satu insiden AI yang baru-baru ini terjadi adalah kasus seorang pekerja di Hong Kong yang tertipu oleh deepfake dengan kerugian mencapai sekitar 25 juta US dollar. Jadi pegawai ini diminta untuk mentransfer dana sebesar 25 juta US dollar karena yang menghubungi beliau itu dikira itu adalah CFO-nya. Padahal CFO-nya itu adalah deepfake ya, dibuat dengan teknologi AI. Nah ini tentunya merupakan tantangan tersendiri di mana unsur kehati-hatian dalam menanggapinya amat sangat diperlukan. Resiko lain yang perlu diwaspadai adalah dengan penggunaan AI, dengan penggunaan teknologi yang tentunya akan semakin efisien, bisa berpotensi adanya workforce reduction. Hal ini perlu menjadi perhatian utama bagi kita untuk membalance antara kepentingan digitalisasi dan optimisasi teknologi dengan perlunya kita menjaga lapangan kerja yang tetap terbuka. Terutama karena Indonesia ini populasinya cukup besar. Dan ini tentunya menjadi perhatian utama karena pemerintah melalui butir ketiga Astacita tetap mendorong pertumbuhan usaha rintisan berbasis inovasi teknologi yang membuka lapangan kerja baru
Jadi tidak serta-merta dengan adanya teknologi kemudian orang-orang tidak lagi punya pekerjaan. Nah tentunya ini kita perlu mengoptimalkan penggunaan teknologi untuk menjaga terbukanya kesempatan kerja. Terlepas dari risiko yang mungkin timbul dari penggunaan AI dalam kaitannya dengan kerangka GRC, AI memberikan banyak manfaat, antara lain dalam menyederhanakan proses pemenuhan compliance, pengambilan keputusan, analisis regulasi baru, serta pembaruan kerangka kerja kepatuhan atau compliance framework. Namun sebagai akuntan kita juga perlu memahami karakteristik AI yang bergantung pada data training. Sehingga perlu dipastikan bahwa data training AI itu sungguh akurat, lengkap, dan bebas dari bias. Karena bagaimanapun AI yang mendevelop manusia juga. Nah kalau manusia yang mendevelop ini ada bias, nantinya keputusan yang diambil oleh AI juga bisa bias. Jadi proses developmentnya ini yang sangat perlu kita waspadai. Sekarang terkait digital trust. Selain meningkatnya resiko keamanan cyber dan AI, kita juga diharapkan pada maraknya, Bapak Ibu pasti familiar with, ada judi online, pinjaman online ilegal, sehingga bisa terjadi penurunan digital trust. Nah, membangun kepercayaan ini amat sangat penting, perlu mengedepankan prinsip keamanan, keandalan, akuntabilitas, penggunaan yang inklusif, etis, dan bertanggung jawab. Oleh karenanya OJK telah melakukan berbagai upaya preventif dan korektif terkait hal ini untuk mendorong digital trust, antara lain mendorong peningkatan modal minimum peer-to-peer lending, kemudian menurunkan bunga harian peer-to-peer lending, dan Bapak Ibu tentunya mendengar juga ya di media massa bahwa OJK beserta dengan Satgas Pasti diantaranya dengan PPATK sudah menutup 8.000 rekening terafiliasi judi online. Tapi kemudian setelah ditutup muncul lagi begitu ya. Nah inilah yang kemudian mendorong OJK tetap berkolaborasi dengan keseluruh kementerian lembaga. Sekarang kami sudah membentuk Indonesia Anti-Scam Center bertempat di Wisma Mulia. Nah diharapkan juga di situ kita bisa berkolaborasi dengan seluruh industri jasa keuangan yang berada di dalam satu lokasi agar deteksinya lebih cepat. Dan kembali lagi izinkan saya mengedepankan bahwa OJK tidak bisa bekerja sendiri. Dan saya rasa kita semua juga tidak bisa bekerja sendiri. Harus kolaborasi. Itu sebabnya GRC itu harus terintegrasi, bukan hanya terintegrasi di entitas kita masing-masing atau organisasi kita masing-masing, tapi terintegrasi juga dengan kementerian lembaga, kolega kita yang lain. Bapak Ibu yang berbahagia, selain upaya membangun digital trust, OJK juga mendorong digital resiliency dan penerapan manajemen risiko teknologi informasi di sektor jasa keuangan melalui serangkaian kebijakan, antara lain penerbitan panduan resiliensi digital bagi perbankan, penerapan regulatory sandbox untuk memastikan inovasi teknologi keuangan tetap mematuhi kerangka GRC, dan penerbitan kebijakan penguatan tata kelola penggunaan teknologi informasi antara lain melalui POJK 11 2022 dan seterusnya seperti yang tertampak di layar. Dan tentunya sudah juga mengeluarkan pedoman keamanan cyber. Diharapkan industri yang bergerak di jasa keuangan khususnya dapat mematuhi POJK yang sudah dirilis. Selain itu, tadi Pak Amin Sunardarji juga sampaikan ya bahwa kalau misalnya entitas itu tidak punya kerangka yang baik untuk penanganan atau pencegahan anti korupsi, kalau misalnya terjadi insiden, itu bisa korporasinya yang kena karena dia tidak punya kerangkanya. Nah, untuk mencegah hal seperti itu, OJK sudah mengeluarkan POJK 12 tahun 2024 tentang penerapan strategi anti fraud bagi lembaga jasa keuangan di seluruh
sektor, baik itu perbankan, pasar modal, dan lembaga jasa keuangan non-bank. Terdapat 4 pilar strategi, yaitu pencegahan fraud, deteksi, investigasi, pelaporan, dan sanksi, serta pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjutnya. Kami juga mendorong lembaga jasa keuangan untuk menerapkan ISO 37001 Sistem Manajemen Anti Penyuapan, di mana per triwulan 4 2023 kami mencatat 73 LJK yang sudah menerapkan, angkanya sudah naik sekitar 70-an walaupun kita belum mendapatkan laporan formalnya. Nah, diharapkan dengan hal-hal seperti ini maka sustainability entitas itu bisa didorong terus. Peran akuntan diharapkan untuk dapat mencegah korupsi, penipuan laporan keuangan, guna menjaga sustainability lembaga jasa keuangan. Melalui berbagai kebijakan di atas diharapkan penerapan GRC di sektor jasa keuangan akan mampu menghadapi perkembangan risiko di masa depan. Namun keberhasilan penerapan GRC tidak dapat dicapai sendiri, melainkan perlu kolaborasi seluruh para pemangku kepentingan. Mari bersama-sama kita bersinergi membangun fondasi sektor jasa keuangan yang tangguh, berintegritas, inovatif, dan inklusif. Terima kasih, selamat berulang tahun untuk IAI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.